Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Mutiara Finanda, mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Paramadina dengan NIM 123107087. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit sharing materi yang telah saya baca dari materi ke-11 dengan mata kuliah Nilai Hidup Paramadina. Ya, yang materinya itu terkait Islam dan hak asasi manusia menurut Cak Nur. Nah, Islam memandang manusia itu sebagai puncak ciptaan dengan harkat dan martabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia maka harus menempuh hidup mengikuti kebenaran jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan pada sesamanya sesuai dengan surah At-Tin ayat 4 hingga 6. Lalu Cak Nur juga membuat nokta dasar kemanusiaan dalam Islam yang menjadi dasar keagamaan konsep hak asasi manusia dalam Islam yang bersumber pada ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang Cak Nur simpulkan di sini, namun ada dua yang akan saya paparkan ke teman-teman semua karena menurut saya dua ayat ini yang sedang ramai pada konflik yang terjadi di dunia ini terkait hak asasi manusia. Yang pertama yaitu ada surat Al-Insyirah yang bunyinya, karena Allah pun memuliakan anak cucu Adam, melindungi dan menanggungnya di daratan maupun di lautan. Surah yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 32 yang bunyinya, tiap pribadi manusia adalah berharga seharga kemanusiaan sejagat. Maka barang siapa yang merugikan seorang pribadi seperti membunuhnya tanpa alasan yang sah, maka ia bagikan merugikan seluruh umat manusia. Dan barang siapa berbuat baik kepada seseorang seperti menolongnya untuk hidup, maka ia bagikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Nah, selain itu, adapun prinsip hak asasi manusia dalam khutbah wada. Nah, apa sih khutbah wada itu? Nah, khutbah al-wada itu pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW pada akhir-akhir perjuangan untuk agama Islam. Dalam pidato tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan pesan tentang kesucian jiwa, harta, dan kehormatan. Al-dimah wa al-amwal wa al-ard. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidato tersebut, turunlah wahyu terakhir yang menyatakan bahwa agama umat Islam adalah agama yang sempurna dan Allah rela bahwa al-Islam sebagai agama. Nah, dalam pidato atau khutbah Nabi Muhammad SAW yang kita sebut sebagai khutbah wada, terdapat ringkasan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di antaranya, yang pertama itu ada prinsip persamaan manusia, yang artinya Tuhan seluruh umat manusia adalah satu, sama, moyangnya pun sama, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, hidup, yaitu ada darah dan nyawa, dan kehormatan adalah suci. Nah, dalam surah Al-Maidah yang tadi saya sebutkan, itu kan sama Al-Quran juga dijelaskan ya, barang siapa membunuh seseorang tanpa orang itu melakukan kejahatan pembunuhan atau perusakan di bumi, maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia. Tetapi barang siapa yang menolongnya, maka bagaikan ia menolong seluruh umat manusia. Nah, yang ketiga, kejahatan tidak akan menimpa kecuali atas pelakunya sendiri. Jadi intinya itu tidak boleh ada pelanggaran hak sesamanya, sama orang yang kembali pada Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara pribadi. Yang keempat, manusia tidak boleh sesat atau kafir. Artinya, manusia tak boleh kembali kondisi sebelum kedatangan Nabi. Karena itu, tidak boleh adanya penindasan, eksploitasi manusia atas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi atau riba. Nah, yang terakhir, yang kelima, menjaga wanita. Wanita adalah pelambang manusia, makhluk yang lemah,
yang dalam tradisi norma tergantung pada pria. Nah, pidato ringkasan tadi itu adalah materi-materi perpisahan yang memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi yang menjadikan Islam sebagai ajaran keagamaan yang sangat menghargai manusia, menghormati individu atas dasar egalitarisme, demokratis, partisipatif, dan keadilan. Nah, dalam Islam ini terkait hak asasi manusia sudah sangat lengkap, maka pada saat itu pernah dibawa ke Eropa Barat dan mereka berunding bahwa apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi kita itu sesuai dengan apa yang mereka teliti gitu. Nah, tetapi sayangnya pada saat ini kondisi dunia sedang tidak baik saja. Banyak manusia-manusia yang tidak memberikan hak asasi manusia kepada sesama manusia yang lain. Mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa konflik saat ini adalah saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina sedang mempertahankan tanah mereka, tanah suci kita semua umat muslim untuk tidak direbut oleh negara Zionis Israel. Maka dari situ pun kita sudah bisa melihat gitu bahwa saudara-saudara Palestina, saudara-saudara kita di sana tidak diberikan hak asasi manusia oleh dunia ini gitu, atau oleh negara Israel, karena mereka dibunuh, mereka dirampas kebahagiaan untuk hidup, kebutuhan untuk hidup, dizolimi, tidak diberikan apapun. Itu pasti sudah melanggar hak asasi manusia gitu. Nah, kita sebagai umat manusia perlu dan harus paham terkait hak asasi manusia agar kita bisa memuliakan manusia ya, dan yang sesuai dengan tadi surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya barang siapa yang merugikan seorang pribadi seperti membunuhnya tanpa alasan yang sah, maka ia bagikan merugikan seluruh umat manusia. Tetapi barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang seperti menolongnya untuk hidup, maka ia bagikan berbuat baik kepada seluruh umat Islam. Jadi mari teman-teman kita pahami kembali apa itu hak asasi manusia, terutama dalam Islam, agar kita bisa memberikan hak asasi manusia kepada sesamanya, sehingga kita pun mendapatkan pahala dan insya Allah selalu berada di jalan kebenaran menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami atau bahkan bisa mengulik lebih dalam lagi, dan saya pun bisa mengulik lebih dalam lagi. Dan jangan lupa kita juga perlu mendoakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Sekian dari saya, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.